lagi bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang dysmenorrhea atau nyeri saat haid. Jadi tentunya saya akan nanya ke Dr. Friska ya, nyeri saat haid. Nah, dok, penyebab dysmenorrhea ini apa sih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita tahu dulu dysmenorrhea ini terbagi dua sebenarnya. Jadi dia ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer itu sampai sekarang sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas penyebabnya apa. Dan kalau yang sekunder itu ada penyakit lain yang menyertai. Jadi misalnya ada radang panggul sehingga menyebabkan nyeri saat menstruasi. Jadi bedanya itu ya. Yang primer tanpa penyebab, yang sekunder itu ada penyakit yang mendasari. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, yang primer ini sampai sekarang tuh tidak diketahui penyebabnya apa, tapi dicurigai ini ada hubungannya dengan aktivitas hormon yang menyebabkan otot rahim itu berkontraksi secara berlebihan sehingga menimbulkan nyeri. Bahaya nggak sih, dok? Mungkin kita lebih fokus pada yang primer kali ya. Kalau yang sekunder tadi kan benar-benar ada penyakitnya, jadi mesti di-treat penyakit per penyakit. Kalau yang primer ini sebenarnya tidak berbahaya, namun cukup mengganggu aktivitas. Kan sering banget tuh anak-anak sekolah kadang-kadang libur cuma gara-gara nyeri haid, termasuk ibu-ibu yang bekerja juga bahkan ada yang ambil cuti gara-gara nyeri haid doang. Betul. Dan ini memang cukup sering ya di usia-usia muda, hampir lebih dari 50% itu memang mengalami nyeri haid dengan intensitas dari yang ringan sampai yang berat sampai nggak bisa aktivitas sama sekali. Ya, sebenarnya itu semua wanita pasti kalau haid tuh pasti nyeri nggak sih, dok? Atau sebenarnya ada rasa tidak nyaman ya, memang ada rasa tidak nyaman pada saat haid itu wajar. Tapi kalau seandainya rasa tidak nyaman itu sampai mengganggu aktivitas dan bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu sebenarnya agak kurang wajar dan mungkin perlu dicari tahu penyebabnya apa. gimana cara mengatasinya? Oke, jadi cara mengatasinya sih sebenarnya lebih ke arah simptomatik ya. Bisa dilakukan kompres hangat pada area sekitar perut, jadi untuk mengurangi rasa tidak nyamannya. Bisa dilakukan pemijatan ringan juga. Kemudian sebenarnya yang paling efektif itu adalah penggunaan obat-obatan NSAID atau penghilang nyeri seperti natrium diklofenak, ibuprofen, kemudian asam mefenamat. Jadi sampai saat ini sih memang penggunaan obat-obatan yang masih jadi pilihan utama, dok. Pertanyaan terakhir, dok, yang paling sering itu saya juga penasaran. Kalau kita kan ada jual tuh ada minuman yang kita bisa beli di supermarket, itu kan ada minuman salah satu merek yang katanya ini sangat membantu buat mengatasi nyeri haid. Ya inisialnya KARA. Itu membantu nggak sih? Ya, ini minuman yang hits banget. Bahkan aku juga sebelum masuk ke dokteran, kadang-kadang memang kalau di saat lagi nggak nyaman saat haid minum minuman ini. Nah, ya sebenarnya dia kan bahan-bahannya herbal dan memang bahan-bahan herbal itu juga bisa membantu untuk mengurangi nyeri haid. Mungkin tidak seefektif penggunaan obat-obatan, namun dia juga bisa membantu menghangatkan tubuh dan juga mengurangi sedikit rasa tidak nyaman yang timbul pada saat nyeri haid. Dia berfungsi ya, dok ya? Berfungsi, tetap ada fungsinya. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.